Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Okay, nice to meet you. Yeah, nice to meet How are you you, today, Ustazah? Gimana kabarnya? Yeah, I'm well. Oh well, oke. Tapi kayaknya lagi musim hujan. Yeps, betul. Gimana It's a bit crowded kesehatannya? in the morning. Crowded in the morning. But my health is alright. Okay, but get well ya, Ustazah. Kalau misalnya ada sesuatu. Yeah. Tapi alhamdulillah kita di pagi hari ini kita bisa ketemu, Ustazah. Ya, alhamdulillah. Ustaz. Alhamdulillah. Lagi nggak sibuk ya hari Oh ini? tidak, alhamdulillah. Tidak. Sedikit free ya. Sedikit free. Alhamdulillah bisa buat istirahat. Tapi Yeah. istirahatnya malahan kita pakai untuk diskusi. Yeah. Insya Allah diskusi di pagi hari ini juga apa namanya mencerahkan ya, Ustaz ya. Amin. Insya Allah hari ini kita akan melakukan apa namanya diskusi saja untuk pra-observasi dalam rangka supervisi akademik yang insya Allah saya akan membersamai Ustazah nanti saat pembelajarannya Ustazah nanti di kelas gitu kan. Terus nanti insya Allah tujuan kita ngobrol di pagi hari ini juga ingin mengembangkan potensi ataupun kompetensi yang Ustazah sudah dapetin sehingga nanti cita-cita pembelajaran yang bisa menyenangkan di kelas gitu dan juga kita bisa mengoptimalisasi Ustazah punya apa sih gitu kan ya nanti kita coba kembangkan bersama-sama jadi nggak usah apa sih namanya ya kita kan sama-sama rekan guru gitu jadi Ustazah nanti feel free kita dalam berdiskusi terus habis itu tujuan nanti kita pra observasi ini kan menggali persiapan yang akan dilakukan nanti sesuai dengan kebutuhan murid. Jadi nanti Ustazah apa yang akan apa namanya dirancang persiapannya apa, yuk kita gali sama-sama, gitu ya, Ustaz. Oke, Ustazah, kira-kira besok kan mau kita observasi nih, observasi kira-kira dari pembelajaran Ustazah tujuannya apa sih di pembelajaran besok ini? Iya, jadi tujuannya itu adalah saya itu pengen nanti anak itu tahu gimana caranya tahu tentang beberapa hal yang bisa anak temui itu nanti ketika mereka itu travel karena yang lagi kita bahas itu kan topiknya adalah travel jadi itu kita udah belajar tentang beberapa vocab tentang yang related to travel kayak nanti misalkan pergi kemana jenis-jenis holiday-nya itu seperti apa terus kita sudah ke grammar kemarin nah sekarang itu kita lagi di point listening listening dan reading kalau untuk listeningnya itu nanti tujuannya itu adalah kita nanti bisa tahu tentang beberapa hal yang bisa anak dengar mungkin ketika mereka bepergian sedang pergi travel ya seperti kan misalkan mereka naik ke kendaraan umum itu kan misalkan kita di airport kalau nggak di train station itu kan kayak kita dengar semacam announcement nah itu nanti tujuannya adalah anak itu nanti bisa tahu oh ini kalau kita pergi travel itu sesuatu yang bisa kita dengar pakai bahasa Inggris itu adalah yang begini kayak gitu. Terus terkait vocab-vocabnya yang nanti related to that announcement, nah nanti kita juga bisa cari tahu tentang itu. Kemudian untuk yang readingnya, mungkin ketika waktunya cukup besok ya nanti mungkin ada sedikit waktu untuk bahas reading. Nah itu nanti readingnya itu tujuannya adalah anak tuh nanti bisa tahu beberapa cerita atau beberapa experience about someone related to travel. Nah nanti itu anak itu juga belajar beberapa vocab baru yang mungkin mereka sudah tahu, ada mungkin yang sudah tahu biasanya dan ada yang belum tahu terkait masalah hal-hal yang bisa mereka temui ketika mereka traveling. Oke, berarti based on someone's experience, other person's experience. Berarti dari awal memang sudah dijelasin yang fokus sama grammar ya, Us ya? Iya, sudah. Fokus sama grammar, terus apa namanya? Nanti fokusnya nanti mau ke listening, seperti tadi yang sudah dijelasin. Listening intinya catch the meaning ya, saat apa namanya tadi siswa lagi traveling ke mana bus station atau train station atau airport kalau misalnya nemu announcement kayak gitu paham ya mereka ya dan ketika mereka maybe they will go to hotel to reserve some room kayak gitu nah mungkin mereka bisa tahu oh kalau misalkan kita pesan ruangan itu nanti misalkan kita hadap-hadapan sama petugas yang ada di itu resepsionisnya itu nanti oh ini percakapan yang nanti kita bisa lakukan atau kita bisa dengar ketika kita mau pesan ruangan kita
kita lagi ngecek tiket di airport dan sebagainya kayak gitu. Menarik ya Us ya, karena itu kan langsung kontekstual kan, kontekstual. Dimana kalau kita ya at least guru murid-murid di sini kan suka traveling abroad kan, ke overseas harus reservasi hotel gitu dan pasti ada percakapan itu kan, kontekstual sekali ya Ustazah ya. Berarti di sini pengembangan yang ingin dicapai apa Us? Kalau saya pribadi untuk di bab ini itu yang pengen saya kembangkan itu pertama di readingnya dulu. Di readingnya. Karena dari yang saya lihat selama saya mengajar itu anak itu masih lack of vocabularies. Jadi ketika mereka reading, harapannya saya itu ketika mereka reading mereka nemu banyak vocab baru. Jadi tahu oh ini kalau misalkan saya mau bilang ini tuh bahasa Inggrisnya ini. Karena banyak juga cases yang saya temui ketika saya ngajar itu anak nanya, Ustazah artinya ini sih apa ya? Ustazah bahasa Inggrisnya ini apa? Ya mereka masih sedikit kurang di bagian vocabulary. Iya. Walaupun saya udah jelasin vocabulary di awal, itu tetap anak tuh mesti ada yang nanya, Ustazah ini sih bahasa Inggrisnya apa? Padahal sudah dijelaskan, dibahas. Jadi kayak saya mau memperkuat pertama di vocabulary-nya dulu. Ketika vocabulary-nya udah kuat, nanti kan mereka bakal lebih gampang untuk masuk ke grammar. Karena kan grammar tinggal kasarannya itu kan tinggal kata-kata disusun, tapi ada caranya. Iya betul. Yang penting ininya ya word bank-nya sudah banyak, terus habis itu bisa diaplikasikan saat di readingnya. Iya betul. Oke, berarti fokus ke reading, nanti setelah itu lanjutnya ke listening yang tadi itu. Iya betul. Nice. Berarti kira-kira biar mengakomodir nih anak, biar vocab yang kemarin yang sudah dijelasin sudah lebih paham lagi, kita meng-reinforce grammarnya juga. Ada strategi nggak, Us? Nah, saya biasanya kalau misalkan anak, saya tuh notice ada anak ini tuh vocab ini masih lupa terus gitu. Saya tuh bikin ada sesi entah itu kuis yang makin si anak itu jadi semangat. Aku udah tambah nilai kayak gitu. Nanti related to that vocabularies, misalkan kayak ada sekelompok vocabularies yang anak tuh masih blank, nggak tahu ini artinya apa. Saya biasanya nyuruh dulu kan anak kalau di sekolah kita itu kan anak diperbolehkan bawa HP. Sometimes I ask the students to find about the meaning of some words. Nanti ketika anak udah tahu, saya minta coba kalian bikin kalimat ini bisa nggak? Kalau kalian bisa, Ustazah kasih poin kayak gitu. Berarti memang langsung mengaplikasikan dari vocab yang udah ya. Biasanya begitu saya. Gitu. Berarti gini nih, kalau strateginya kan sudah nih kita coba mengaplikasikan apa yang sudah mereka dapetin gitu kan di kelas. Lalu langkah-langkahnya, Us? Langkah-langkah step of teaching. Jadi learning kalau step-nya. Biasanya itu saya masukkan of course I greet the students first. Jadi biasanya saya salam dulu, kemudian saya nanyain kabar anak karena saya pengen anak itu nyaman dulu, kayak di relax gitu lah, jangan yang sepaneng gitu. Apalagi yang kemerungsung ya Us ya, habis olahraga. Betul. Jadi biasanya tuh saya kayak tanya jawab dulu, related to the activity previously atau apa. Yang penting tuh anak santai nih Ustazah. Tapi ketika udah, saya biasanya itu nanyain pelajaran kemarin itu. Masih ingat nggak kemarin kita belajar apa? Terus kita bahas sebentar. Ketika udah dibahas sebentar, nanti kita baru smoothly nyambung ke yang akan kita bahas berikutnya. Kayak gitu. Terus setelah itu biasanya saya ajak anak untuk latihan. Kita pakai beberapa latihan yang ada di buku, tapi sometimes kita pakai juga yang di My English Lab. My English Lab itu apa Ustazah? My English Lab itu kan karena kita bahasa Inggrisnya itu masih menggunakan Pearson. Jadi kurikulum ini ya yang internasional itu ya. Jadi kan kadang kita ada website yang dimana kita dipakai untuk latihan. Nah, jadi kita itu kadang latihan menggunakan soal yang ada di sana. Berarti sudah disediakan di LMS-nya. Jadi anak itu nanti udah banyak praktisnya, mereka jadi semakin paham. Oh, jadi begini yang dimau Ustazah, kita itu bisa begini, seperti itu. Kemudian kalau sudah, biasanya itu saya memberitahu besok kita mau ngapain, just a little bit information about what we are going to do in the next meeting. Terus nanti kita udah biasanya kita rencana mau ngapain. Kadang tuh anak ada kan karena mungkin pusing ya, nyari vocab, nyari apa. Besok nonton ya. Saya penting bilang, ya kalau kamu nurut
nggak tahu lah besok coba ya, coba dulu kompromi dulu. Oke. Just a little too much information. Iya, intinya buat engage ya sebenarnya kan, biar kita juga tambah relasi kita sama murid juga lebih enak kan. Biasanya kalau kita udah enak gitu kan sama murid juga gampang kita bawa kan. Megangnya gampang. Oke. Biasanya kalau udah ditutup langsung. Oke, nice. Berarti kayaknya saya penasaran ini besok mau ngelihat pembelajarannya kayak apa. Berarti kira-kira di kelas mana ya, Wis? Ininya. Mungkin di kelas 11 MIPA 2 11 MIPA 2. Berarti Putri ya? Putra. Iya, Oke, Putra. Terus untuk waktunya kira-kira jam? Kalau di MIPA 2 itu hari Senin yang agak sedikit maksudnya steady, nggak terlalu gembrungsung gitu ya. Jadi mungkin jam 8.45 kurang lebih sampai 9.30. Berarti sekitar jam ke-3-4 ya? Iya, jam ke-23. Jam 23. Oke. Siap. Terus kira-kira kan sudah milih, ternyata itu di kelas 11 MIPA 2. Ada tantangan nggak Ustaz? Atau kendala dong? Apalagi putra semua ya? Iya, putra semua Ustaz. Gimana? Kendalanya itu ada beberapa anak itu yang lack of focus juga. Jadi anak yang duduknya di belakang itu Ustaz, itu biasanya mereka sibuk sendiri karena mereka mikirnya Ustaz pasti nggak tahu. Nggak kelihatan gitu ya? Iya, saya masih nggak kelihatan. Makanya saya itu kalau di kelas itu biasanya saya rajin keliling. Muter-muter. Kayak ban nyamuk ya? Iya, kayak ban nyamuk Ustaz. Sampai saya pusing itu kan. Karena kalau saya nggak keliling itu biasanya nanti anak entah itu ada yang main HP, ada yang tiduran. Karena kebetulan di kelas itu ada atlet taekwondo kan. Jadi biasanya itu kalau pagi itu udah capek duluan karena exercising. Iya. Pokoknya kalau itu biasanya tidur. Kalau saya fokus udah nggak fokus karena udah capek latihan. Terus kalau misalkan saya nggak keliling, kalau nggak saya nggak yang, ayo mas ini apa kamu bingung apa itu, pasti nggak ngerjain. Kalau nggak merhatiin gitu. Terus kadang fokusnya kemana lain kayak gitu. Itu tantangan terbesar saya sih di kelas itu. Memang punya ini sendiri-sendiri ya itunya. Oke. Berarti kira-kira tadi kan sudah tuh tantangannya ada yang nggak fokus, mungkin di rumah juga kita nggak tahu apa yang dilakukan gitu kan. Cara mengatasinya, tadi kan sudah bilang tadi tuh keliling gitu kan. Ada lagi nggak? Nah biasanya itu selain saya keliling, saya itu ngecek anak satu-satu. Ngeceknya itu mungkin sedikit kayak in an old way, I don't even know. Maksudnya kayak kadang tuh saya ngajak anak untuk mengerjakan sesuatu. Habis itu kalau misalkan saya nggak nyuruh anaknya maju satu-satu, itu biasanya anak yang ngerjain. Gitu. Jadi saya biasanya minta ke anak, ayo mas kerjain, nanti kalau udah bawa ke depan ya. Terus nanti biasanya sebenarnya ketika saya tuh kenapa melakukan cara seperti itu awalnya itu karena saya itu cuma pengen lihat anak itu yang bingung siapa. Kalau anaknya bingung, silahkan maju ke depan, nanya ke ustadzah. Siapa tahu karena gini saya menjumpai banyak anak yang malu mau nanya, takut kayak dibully apa ya? Diceng-cengin temannya. Iya benar. Gitu aja nggak paham gitu. Jadi biasanya itu saya triknya itu ya kalau ada yang masih nggak paham, ayo maju ke depan, nggak apa-apa nanya ke ustadzah. Nah biasanya itu anak awal-awalnya itu suruh ngerjain, terus anaknya nanti ngecek ini sih bener nggak gitu. Yang lain jadi ikut-ikutan, dikiranya dicek apa sama ustadzah, terus jadi bener ngerjain kayak gitu. Kalau kan belum tentu yang nggak nanya itu udah paham ya. Iya begitu Jadi biasanya itu metodenya tuh saya nyuruh anak maju. Silakan kalau ada yang bingung ke depan nanya. Nanti ustadzah ajarin kayak gitu. Ada beneran yang nanya ke depan, ustadzah saya nggak paham yang ini tuh gimana maksudnya, saya jelasin pelan-pelan. Tapi teman-temannya yang lain pada ikut-ikutan karena dikiranya tuh nanti dicek dinilai sama ustadzah. Kayaknya ketika saya nyuruh anak maju satu-satu itu pasti saya cek biar anaknya senang juga. Gitu. Berarti memang kita harus tahu kondisi per individu ya gitu, dan mana yang paham dan mana yang nggak paham gitu. Oke. Berarti harapannya setelah kegiatan pembelajaran ini gitu kan tadi kan di awal kan kita mau ngomongin tentang reading, listening, terus pasti ada kendalanya, terus sudah disiapkan tuh solusi bagaimana menghandle gitu kan, overcome the problems in the class gitulah. Sekarang harapannya setelah dari pembelajaran yang nanti akan dilakukan seperti apa? Harapannya tentunya related to the material. Saya pengen anaknya benar-benar paham.
nambah ilmunya, entah itu dari segi vocabulary-nya, terus dari readingnya, kemampuan readingnya mereka. Namanya reading itu kan biasanya anak sudah malas ya karena teksnya panjang, apalagi pakai bahasa Inggris. Vocabnya nggak paham ya? Iya, vocabnya nggak paham udah malas duluan biasanya. Jadi itu saya harapannya ya anak nanti lebih terbiasa membaca teks yang berbahasa Inggris dan sedikit panjang gitu. Pertama itu, kedua mereka juga terbiasa untuk mendengarkan bahasa Inggris. Jadi kalau dengerin bahasa Inggris udah aduh ngomong apa sih itu jangan. Udah blank dulu ya? Iya udah blank dulu. Aduh ngomong apa sih kayak gitu. Saya harapannya itu anak nantinya tidak berpikir seperti itu lagi. Kemudian untuk yang masalah tadi yang anaknya itu kayak malas-malasan kayak gitu. Saya tuh harapannya juga anak tuh nanti lebih semangat belajar. Ternyata bahasa Inggris tuh gini ya rasanya. Ternyata nggak serumit dan sejelimet yang saya bayangkan. Tidak sekomplikated itu ya. Complicated itu. Gitu, berarti intinya sih ya kita mengajak anak ya. Maksudnya jangan takut dulu, apalagi kan betul. SMA. At least bahasa Inggris itu kan daily-nya kita. Betul. Kita nonton TV ya ketemu, buka laptop ketemu, kita lihat di jalan juga ketemu gitu kan. Dan harapannya si murid-murid ini juga yang sudah overthinking bahasa Inggris susah, lihat readingnya banyak gitu. Tapi dengan vocabnya kita mulai pelan-pelan udah ini ya usia mereka terbiasa sedikit lah gitu. Oke, jadi insya Allah itu kan runtutan gitu ya. Perlu dukungan nggak Us? Atau dukungan apa sih Us yang Ustazah perlukan selama nanti kita kegiatan observasi ini? Dukungan bimbingan saja sih. Saya butuh banyak kayak masukan tentang about how should I teach the students in a great way gitu. Karena saya kan dari SD ya dan sistem di SD dan di SMA itu kan totally different gitu. Jadi saya tuh sedang mengumpulkan banyak sekali input informasi. Input informasi. Jadi ngajar anak SMA itu gimana sih caranya gitu kan. Berarti support ya Us ya. Dan jelas ya support dari rekan guru gitu kan, apalagi dengan manajemen gitu, maka kurikulum, kepala sekolah ya insya Allah biar kedepannya lebih bagus lagi. Nanti saat observasi insya Allah saya juga akan mencatat saja. Jadi sebenarnya observasi yang kita pikirkan sekarang ini kan antara mengakses guru ini baik atau tidak gitu. Padahal supervisi akademik yang sebenarnya adalah bagaimana kita bersama-sama gitu kan. Kalau misalnya ada kekurangan kita discuss gitu, bukan langsung menjudge ini guru ini ngajarnya jelek, guru ini nggak bisa ngajar nih, kan bukan seperti itu kan gitu. Jadi nanti insya Allah saya juga akan mencatat, nggak cuma fokus ke gurunya gitu kan, juga ke murid-muridnya itu gitu kan. Mana yang butuh ditanganin, mana yang kurang gitu kan, mana yang secara perlakuan treatment ini sudah cukup gitu. Nanti insya Allah saya juga akan mencatat semua hal yang ada di kelas tersebut gitu. Dan setelah kita selesai observasi, kita ada wawancara lagi nih pasca observasi. Kira-kira bisanya kapan? Kan kita kan hari Senin kira-kira setelah itu kita discuss lagi, kita mengumpulkan informasi, setelah mengumpulkan informasi coba kita discuss lagi kita kan untuk perbaikan, untuk karena lebih bagus lagi gitu. Kira-kira kapan? Mungkin ada hari waktunya? Selasanya ya Tad, kan jadi masih fresh itu. Kemarin baru diobservasi, besoknya langsung kita discuss gitu. Mungkin kemudian saya kan mungkin ada free-nya itu hari Selasa. Jam ketiga. Berarti sekitar 8.25 ya. Nanti setelah itu kita ada diskusi lagi ya, kita discuss. Karena waktunya kita juga sedikit, sempit saja. Satu pertanyaan lagi buat Ustazah. Perasaan saya setelah kita melakukan diskusi ini apa yang dirasakan terkait observasi yang akan kita lakuin besok? Tentunya pertama saya jadi lebih tertata ya besoknya kita mau gimana. Saya juga jadi terbantu dengan diskusi ini tuh. Jadi besok saya tuh makin ada gambaran ya untuk besok kelasnya itu kira-kira saya mau gimana. Begitu Tat. Kemudian saya juga senang sih Tat ada diskusi kayak gini karena saya tuh jujur nih honestly I need this kind of discussion gitu, karena apalagi saya tuh newbie in a high school world gitu. Pernah diobservasi sebelumnya nggak Ris? Kalau di SD pernah dulu Tat. Iya, saya pernah di supervisi dulu pas di SD, tapi untuk yang di SMA saya masih belum pernah. Di SD sama siapa? Di SD itu dulu saya itu diobservasi sama wakal level 4. Jadi karena di SD itu kan ada wakil kepala sekolahnya per level.
Kalau di kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai kelas 6 iya, ya. Itu tuh jadi sendiri-sendiri wakil kepala sekolahnya. Kemudian saya itu kan dulu saya mengampu di 3 level. Level 1, 3 dan 4, tapi saya itu stay-nya lebih di level 4. Jadi saya itu diobservasi sama wakil level 4 namanya pas itu Ustazah Azizah. Itu diobservasi, terus saya ngajar, habis itu saya dikasih feedback. Begitu. Pengalaman saya di observasi. Deg-degan guys? Oh, of course. Of course. Yeah, of course. Apalagi saya nervous banget. Oke. Ya, semoga besok kegiatan supervisi kita di hari Senin bisa berjalan lancar gitu ya, dapat berjalan baik juga pembelajarannya. Intinya kan kita belajar gitu kan. Belajar. Saya juga belajar dari ustazah gitu kan. Kita siapa tahu kalau ketemu nih problem yang sama di kelas lain, kita bisa mempraktekkan bersama-sama gitu. Terima kasih ustazah atas sharing-sharingnya. Saya sudah nggak sabar melihat observasi besok hari Senin di kelas 11. Oke, siap. 11 IPA 2. Terima kasih Ustazah buat diskusi untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya Ustazah ya.